Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita masih bersama Mukhtasar Ighathatul Lahfan fi Masayidi Syaitan, karya Al-Imamu Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, fi inqisamil qulub. Bab yang pertama ini tentang terbaginya hati ila sahihin, hati yang sahih, wa saqimin, dan hati yang saqim, wa mayyitin, dan hati yang mayyit. Hati yang sahih, hati yang sehat. Sedangkan saqim adalah hati yang sakit. Wa mayyitin, dan hati yang mati. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita simak bersama dan kemudian teroponglah di mana posisi hati kita. Apakah hati kita adalah sahih, sehat, ataukah saqim, ataukah mayyit? Al-Musannif rahimahullah, yakni Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, lamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha, tatkala keberadaan hati itu yusafu, disifati bil hayati dengan sifat hidup, wa diddiha, dan sifat kebalikannya yaitu mati, in qasama bihasabi dzalika, maka berdasarkan itu hati manusia terbagi ila hadhil ahwal ats-tsalatsa. Hati manusia terbagi kepada tiga keadaan. Yang pertama kata beliau, fal qalbus sahih, hati yang sehat. Apa itu hati yang sehat? Kata beliau, huwa adalah al qalbus salim, qalbun salim, alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha bih, yang mana seseorang kelak di hari kiamat nanti la yanju, dia tidak akan selamat di hari kiamat nanti illa man atallaha bihi, kecuali orang yang datang menghadap Allah bihi dengan qalbun salim. Artinya, saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, qalbun salim atau qalbun sahih ini adalah barometer, ukuran yang menjadi alat ukur apakah amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan buat kita di hadapan Allah, ataukah amalan-amalan yang nampaknya amalan ketaatan itu adalah dianggap ketaatan oleh Allah ataukah tidak. Sesungguhnya pondasi awal itu adalah hati kita. Apakah hati kita adalah hati yang sahih, hati yang salim? Jika iya, maka dialah orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari berbangkit nanti, bahwasanya manusia itu akan datang menghadap Allah, di mana pada hari itu la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak kita. Padahal betapa banyak kemuliaan manusia di akhirat nanti. Dia terkaget-kaget mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika dia terkaget-kaget dan Allah terangkan bahwasanya itu adalah karena bacaan Quran anakmu.
Itu karena bacaan istighfar anakmu. Padahal secara asal anak itu bermanfaat. Tetapi apakah kita layak mendapatkan manfaat dari harta kita yang kita infakkan? Apakah kita layak mendapatkan manfaat dari anak-anak kita yang saleh? Maka pondasi awalnya adalah apakah hati kita adalah qalbun salim ataukah tidak? Maka kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingga kemudian kita layak bertanya, apa yang dimaksud dengan al-qalbus salim dan apakah kita termasuk di dalamnya? Selanjutnya beliau mengatakan, was-salimu huwa adalah as-salimu alladhi qad sarat as-salamatu sifatan thabitatan lahu. Yaitu adalah yang sifat selamat, salamatul qalbi itu menjadi sifat yang telah tetap adanya bagi hati itu. Berarti qalbun salim itu adalah secara lughawi maknanya adalah salamatul qalbi. Al-qalbu al-muttasifu bis-salamah. Hati yang memiliki sifat as-salamah. Selamat dari apa? Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka di sini kemudian beliau menjelaskan, fal qalbus salim huwa alladhi salima min an yakuna li ghairi Allah fihi syirkun biwajhim ma. Yaitu hati yang selamat dari keberadaannya di dalamnya ada sekutu bagi Allah. Selamat dari kemusyrikan. Ini berarti salamatul qalbi ma'allah. Ini yang pertama. Pastikan bahwasanya hati kita itu adalah salamatul qalbi ma'allah, yaitu tidak adanya kemusyrikan sekecil apapun di dalam hati ini. Dan itulah tauhid yang bersih, yang khalis. Dan inilah pondasi sebuah amalan itu apakah dianggap sebagai ketaatan atau tidak oleh Allah. Maka pondasi awalnya adalah salamatul qalbi ma'allah, yaitu at-tauhidul khalis, mengesahkan Allah yang murni. Makanya Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah, dan sungguh walaqad, lam taukid, qad harfut taukid. Sungguh dan sungguh, uhiya ilaika, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa yang telah diwahyukan? Yaitu la in asyrakta, jika engkau melakukan kemusyrikan, la yahbatanna 'amaluka, sungguh dan sungguh akan runtuh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu pasti termasuk orang yang akan merugi. Itulah kemusyrikan. Itulah kotoran hati yang paling kotor. Dia akan mengotori amalan-amalan yang secara asal dia adalah amalan yang suci. Maka amalan lain sesuci apapun, jika hatinya adalah hati yang dikotori dengan kemusyrikan, maka la yahbatanna 'amaluka, runtuh amalanmu sia-sia, wala takunanna minal khasirin. Maka disinilah kita harus memiliki sensitivitas yang tinggi, memiliki resistensi yang tinggi terhadap kemusyrikan. Sekecil apapun kemusyrikan harus kita singkirkan. Karena sebagaimana dikatakan oleh para ulama, betapa banyak orang tidak melakukan kemusyrikan, tetapi minal musyrikin.
Betapa banyak orang tidak melakukan kemusyrikan tetapi dia digolongkan sebagai golongan orang-orang musyrikin. Kenapa? Faktor hati, tidak sensitif terhadap kemusyrikan. Amal jawarih, anggota badan tidak mengerjakan kemusyrikan. Dia tidak sujud kepada selain Allah. Lisannya tidak berdoa kepada selain Allah. Tetapi hatinya, dia membela, dia membolehkan, dia mengizinkan. Maka ini adalah dia tidak berbuat kemusyrikan tetapi minal musyrikin. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama, bahwasanya hati kita adalah hati yang sahih, bahwa hati kita adalah hati yang salim, adalah alladzi salima min an yakuna li ghairi llahi fihi syirkun biwajhimma. Hatinya harus bersih, harus dikosongkan dari kemusyrikan. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan ubudiyahnya telah dia murnikan semata lillahi ta'ala. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, bahwa seseorang itu meyakini bahwa Allah lah yang satu-satunya yang mencipta dan memelihara ciptaannya dan membinasakannya. Keyakinan sebatas itu, yang meyakini Allah lah satu-satunya yang mencipta dan memelihara ciptaannya dan membinasakannya, ini belum cukup. Seseorang meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki asma dan sifat yang sempurna, tidak ada sekutu baginya dalam perkara ini. Ini pun belum cukup. Tetapi harus dilengkapi dengan apa? Khulusul ubudiyah lillah. Kemurnian ibadahnya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu adalah harus ikhlas dan harus ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konkretnya apa sih ikhlas itu? Konkretnya adalah ikhlas itu adalah ketika kita, sebagaimana disebutkan dalam Syarah Kasyifus Syubuhat, bahwasanya ikhlas di dalam beribadah itu adalah an yaqsida, yang dia maksudkan dengan ibadahnya itu adalah apa? At-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menginginkan balasan akhir berupa surganya. Maka pertanyaannya, antum ketika sholat, ada enggak tercetus saya sholat ini taqarrub kepada Allah? Apakah cuma sekedar yang penting takbir sampai salam? Maka harus ditinjau ulang. Adakah kita cetuskan taqarrub kepada Allah dengan sholat kita ini? Adakah kita cetuskan dalam hati ini dalam rangka taqarrub kepada Allah dengan baca Al-Quran ini? Karena itulah konkretnya apa? Al-ikhlasu fil ibadah itu adalah demikian. Dan menginginkan balasan akhirat berupa surga. Bal qad khalusat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan, baik dalam bentuk iradahnya, wa mahabbatan, baik dalam bentuk mahabbahnya, wa tawakkulan, maupun ibadah dalam bentuk tawakkalnya, wa inabatan, maupun dalam bentuk inabahnya, wa ikhbatan, wa khasyatan, wa rajaan, wa khalusa amaluhu lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah madarul ubudiyah, itu adalah batinan wa zahiran. Batinnya iradah, mahabbah, tawakkal, inabah, ikhbat, khasyah, raja. Sedangkan zahirnya adalah al-jawarih, anggota badan ini. Kita gerakkan sesuai dengan tuntunan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah khulusul ubudiyah lillah, zahiran wa batinan. Maka di sini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wala yakfihi hadha hatta yaslama min al-inqiyadi wat tahkimi
likulli man ada Rasulullah, likulli man ada Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kata beliau tidak cukup. Bahwa iradah kita tidaklah kita menginginkan kecuali apa yang diinginkan oleh Allah. Tidaklah kita mahabbah mencintai sesuatu kecuali apa yang dicintai oleh Allah. Tidaklah kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita inabah kembali kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah kita ikhbat kecuali kepada Allah. Yani tawadu' kecuali hanya karena Allah. Wa khasyah, dan tidaklah kita khasyah kecuali hanya kepada Allah. Wa raja', tidaklah kita mengharapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah khulusul ubudiyah batinan, dan kata beliau tidak cukup itu. Hatta yaslama minal inqiyadi wat tahkim likulli man ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam, sampai dia melengkapi. Wala yakfihi, tidak cukup itu. Hatta yaslam, sampai dia melengkapi dengan apa? Selamatnya ketundukan dia, selamatnya keberhukuman dia dari seseorang dari kalangan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berhukum kecuali hanya dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah memberikan ketundukannya kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan manusia hanyalah beliau yang kita harus menyerahkan ketundukan kita. Sedangkan kepada yang lain tidak boleh. Fayaqidu qalbahu ma'ahu 'aqdan muhkaman, maka dia gantungkan, dia ikatkan hatinya bersama Rasulullah 'aqdan muhkaman, dengan ikatan yang kokoh, 'ala al-i'timami wal iqtida'i bih wahdahu duna kulli ahadin, untuk beriktimam, yakni mengikuti, berimam, wal iqtida, dan mentauladani hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, duna kulli ahadin, bukan yang lain. Fil aqwali, baik dalam ucapan, wal a'mali, maupun dalam perbuatan. Aqwalul qalbi, aqwalul lisan, a'malul qalbi, a'malul jawarih, semuanya harus iktimam, semuanya harus iqtida bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah konkretnya qalbun salim, yang dengannya seseorang akan selamat ketika menghadap Allah, yang dengannya anak yang saleh akan bermanfaat baginya karena ada koneksi, yang dengannya istighfar anak saleh yang dia lahirkan akan bermanfaat karena ada konektivitas. Kalau tidak ada qalbun yang salim karena kemusyrikannya, maka kita tidak boleh membacakan istighfar. Jangankan seorang ayah yang musyrik mengambil manfaat dari istighfar anaknya, bahkan anaknya yang saleh, bahkan anaknya yang seorang nabi sekalipun dilarang untuk membacakan istighfar untuk ayahnya yang musyrik itu. Boro-boro mau mengambil manfaat, anaknya saja dilarang oleh syariat ini untuk membacakan istighfar untuk orang tuanya yang musyrik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Qaulan wa amalan, harus iktida kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu aqwalul qalbi? Wa hiya al-aqaid. Aqwalul qalbi, ucapan hati, itu adalah al-aqaid, akidah. Wa aqwalul lisan, sedangkan ucapan lisan, wahia al-khabar amma fil qalb, yaitu memberitakan apa yang ada dalam hati berupa keyakinan yang menghujam dalam hati, dia cetuskan dengan lisannya. Bukan hanya dipendam dalam hati, tapi dia harus lahirkan dengan lisannya. Wa a'malul qalbi wahia al-iradah wal mahabbah wal karahah wa tawabi'uha. Perbuatan hati itu adalah
iradah, menginginkan, keinginan, wal mahabbah, cinta, wal karahah, benci, dan yang menyertainya. Maka saudaraku ikhwatul iman, hadani Allah wa iyyakum, seorang yang memiliki hati yang salim, hati yang sahih, iradahnya akan dia ikat dengan standar iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Mahabbahnya, dia hanya akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita demikian? Padahal kata Nabi, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Paling kuat-kuatnya tali iman yang dengannya kita ikat agar iman ini jangan runtuh adalah apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ketika harus mencinta, maka mencinta karena Allah. Ketika harus membenci, maka membenci karena Allah. Inilah authaqu 'ural iman. Inilah paling kuat-kuatnya tali iman yang dengannya kita ikat iman agar tidak runtuh. Sedangkan wa a'malul jawarih, amalan-amalan anggota tubuh ini adalah, yakni kita juga harus pandu dengan apa? Al-iqtida wal i'timam, bertauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indikator bahwasannya seseorang itu zahiran wa batinan adalah apa? Beragama kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dan itulah cetusan hati yang sahih, hati yang salim adalah kemudian zahirnya juga adalah beriktimam, beriqtida kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunul hakim alaihi fi dzalika diqqihi wa jillihi huwa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi hakim di dalam semua itu, yang dia jadikan hakim atas a'malul qalbnya, atas aqwalul qalbinya, atas a'malul jawarihnya, atas a'malul qalbinya, aqwalul lisannya, semua itu dia hukumkan. Dia mengangkat Rasul sebagai hakimnya untuk menghukumi bagaimana ucapan hati saya, bagaimana ucapan lisan saya, bagaimana perbuatan hati saya, bagaimana perbuatan anggota tubuh saya. Maka dia hanya berhukum kepada hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka qala ba'du salaf, kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengutip perkataan sebagian para salaf yang saleh, ma min fa'latin wa in saghurat, tidak ada sebuah perbuatan pun, wa in saghurat, walaupun kecil, illa yunsharu laha diwanan, kecuali kepadanya diarahkan dua pertimbangan. Yang pertama pertimbangannya 5. Dan yang kedua wa kaifa, 5 wa kaifa, untuk apa dan bagaimana engkau mengamalkan itu perbuatan. Ay 5 fa'alta, mengapa engkau mengerjakan itu perbuatan, untuk apa engkau mengerjakan itu perbuatan, wa kaifa fa'alta, dan bagaimana prakteknya, kaifiyahnya itu amalan engkau kerjakan. Inilah dua pertimbangan yang harus kita selalu ajukan setiap kali kita akan melakukan satu perbuatan sekecil apapun. Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas. Pertimbangan yang pertama yaitu mengapa engkau melakukannya, untuk apa engkau melakukannya. Ini artinya adalah pertanyaan yang mempertanyakan tentang keikhlasan kita di dalam perbuatan itu. Wathani, sedangkan yang kedua, kaifa fa'alta, bagaimana caranya engkau mengamalkan amalan itu. Maka itu adalah su'alun 'anil mutaba'ah, pertanyaan dari seberapa mutaba'ah ente terhadap Rasulullah di dalam mengerjakan amalan itu.
kaifiyahnya. Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya mutaba'ah ini adalah faktor yang sangat-sangat menentukan di dalam ibadah kita. Kalau urusan ikhlas itu adalah sangat personal sifatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mutaba'ah itu adalah sesuatu yang konkret, mudah kita indra dengan mata lahir kita. Makanya inilah yang kemudian Rasul juga perhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Tidak hanya memperhatikan bagaimana memperbaiki hati agar menjadi hati yang sahih, agar menjadi hati yang salim, tetapi juga bagaimana amalan lahiriah kita agar sempurna mutaba'ah kita. Kenapa? Karena suatu amalan, apakah itu amalan lisan, apakah itu amalan anggota tubuh, pada satu momentum dia dianggap ibadah, tidak berarti mutlak di momentum lain dianggap ibadah. Disinilah pentingnya kita mendatangi majelis ilmu. Betapa satu ibadah, apakah itu qauliyah, apakah itu amaliyah badaniyah, dalam satu momentum dia adalah ibadah yang syar'iyah, tetapi ternyata di momentum lain dia bukan ibadah, bahkan kemaksiatan. Mana contohnya? Baca Quran. Dia adalah ibadah qauliyah. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utama ibadahnya umatku adalah baca Al-Quran. Tetapi ketika momentumnya momentum sujud, itu bukan ibadah. Antum sujud dalam sholat kemudian baca Al-Fatihah, bukan ibadah, bahkan itu adalah kemaksiatan. Makanya ini yang harus kita perhatikan, ya. Qaulan wa amalan zahiriyan, dalam satu momentum dia adalah ibadah, tetapi di momentum lain tidak mutlak dia adalah ibadah. Makanya suatu ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, di atas mimbar, sedang khutbah Jumat. Kemudian di sudut sana ada seorang sahabat yang berdiri. Kemudian dia tidak berteduh dan dia berpuasa dan dia membotak kepalanya ketika Rasul menghentikan khutbahnya dan mengklarifikasi kenapa dia begitu. Ternyata dia sedang bernadar, bahwasanya dia bernadar untuk berdiri dan berpanas-panas dan memotong rambutnya bersih, botak. Tapi apa kata Nabi? Suruh dia agar duduk, suruh dia agar berteduh. Artinya berdiri pada momentum sholat fardu wabil khusus, momentum sholat fardu berdiri itu adalah ibadah. Tetapi bukan berarti berdiri saat mendengarkan khutbah dengan niat ibadah, bukan berarti itu menjadi ibadah. Orang ketika tahallul dari umrah atau hajinya, kemudian mencukur rambutnya, itu adalah ibadah. Tetapi bukan berarti membotak kepala di momentum lain itu adalah ibadah. Inilah pentingnya kita menghadiri majelis ilmu, agar sempurna ittiba kita kepada Rasulullah sebagai kelengkapan atas diterimanya keikhlasan kita. Tidak cukup sekedar ikhlas semata, tidak cukup sekedar menghadirkan hati ini bahwasanya amalan ini kita lakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan balasan surga di akhirat. Tidak cukup hanya itu yang kita cetuskan, tetapi amalan lahiriahnya qaulan wa amalan badaniyan itu juga harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, fa inna Allah subhanahu la yaqbalu amalan illa bihima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amalan illa bihima, kecuali bihima, dengan keduanya, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, yang konkretnya adalah
prakteknya bagaimana ikhlas itu adalah kita cetuskan dalam hati bahwasanya amalan ini kita kerjakan dalam rangka taqarrub kepada Allah dan menginginkan balasan surganya di akhirat nanti. Dan kemudian kerjakan amalan itu dengan apa? Al-mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan fatariqut takhallusi minas su'alil awal, cara membuktikan kita telah menjawab pertimbangan yang pertama yang berupa pertanyaan untuk apa engkau mengamalkan amalan ini, maka caranya adalah bitajridil ikhlas, dengan memurnikan keikhlasan kita. Sedangkan wa tariqut takhallus minas su'ali tsani, cara membebaskan diri, menyelamatkan diri dari pertanyaan yang kedua, bagaimana engkau mengamalkannya, maka jawabannya adalah dengan apa? Bitahqiqil mutaba'ah, dengan merealisasikan al-mutaba'ah kita kepada Rasulullah. Dan kemudian wasalamatul qalbi min iradatin, ini nih yang kurang diperhatikan oleh kita ya. Wasalamatul qalbi atau wasalamatil qalbi min iradatin, selamatnya hati, min iradatin, dari sebuah iradah yang tu'aridul ikhlas wa hawan yu'aridul ittiba'. Bersihkan hati kita dari sebuah iradah, dari sebuah keinginan yang bertentangan dengan keikhlasan, dan bersihkan hawa nafsu kita, tundukkan hawa nafsu kita dari sesuatu, tundukkan hati kita dari keterselipan hawa nafsu yang bertentangan dengan ittiba. Karena kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, sampai hawanya, hawa nafsunya, tab'an lima ji'tu bihi, dia tundukkan kepada apa yang aku bawa berupa Islam ini, berupa syariat ini. Artinya ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, satu paket, bahwasanya satu paket dengan bukti keikhlasan, yaitu diniatkan taqarrub kepada Allah dan menginginkan balasan surga berupa balasan akhirat berupa surganya Allah, maka satu paket dengan itu adalah apa? Salamatul qalbi min iradatin tu'aridul ikhlas. Jaga hatinya agar tetap selamat dari satu keinginan yang bertentangan dengan ikhlas, dan tundukkan hatinya agar dia tetap istiqamah di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi haqiqatu salamatil qalbi alladhi duminat lahu an-najatu was-sa'adah. Inilah hakikat salamatul qalbi. Inilah hakikat qalbun yang salim. Ya, yaitu salamatul qalbi ma'allah dan salamatul qalbi ma'an nas. Selamatnya hati bersama Allah, tidak ada kemusyrikan di dalamnya, dan salamatul qalbi ma'an nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnadnya, juga diriwayatkan oleh imam yang lain, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa hadis ini derajatnya ala syarti Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasul bersabda, "Yattali'u 'alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang sekarang tengah-tengah kalian
seorang lelaki dari ahli surga. Ternyata kemudian yang muncul rajulun min al-ansar, seorang lelaki dari kalangan Ansar yang air wudunya masih menetes dan tangan kirinya masih memegang dua sendalnya. Kata Anas bin Malik, besoknya Kamis dalam keadaan yang sama duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul kembali mengulang kalimatnya yang sama persis seperti kemarin. Yattali'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan muncul di tengah-tengah kalian sekarang ini seorang lelaki dari ahli surga. Ternyata yang muncul lelaki yang sama, dengan adegan yang sama. Masih basah janggutnya dari tetesan air wudunya, dan kemudian tangan kirinya masih memegang dua sendalnya. Ini mengundang kepenasaran para sahabat. Amalan apa yang istimewa yang telah dia lakukan sampai-sampai orangnya masih hidup di muka bumi ini? Telah datang berita dari langit, telah datang berita dari Allah melalui lisan Rasulnya bahwasannya dia adalah rajulun min ahlil jannah. Dan ajibnya luar biasa, di hari yang ketiga kembali Rasul mengulangnya di tengah-tengah para sahabatnya yang lain. Yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan muncul tengah-tengah kalian sosok lelaki dari calon penghuni surga. Ternyata yang muncul lagi-lagi orang ini yang sama, persis dengan adegan yang sama. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ini mengundang kepenasaran para sahabat. Amalan apa yang istimewa yang dia lakukan? Sampai-sampai datang berita dari langit bahwasanya dia adalah rajulun min ahlil jannah, padahal dia masih hidup di muka bumi ini. Sehingga kemudian ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, begitu Rasul telah berlalu, dia mendekati lelaki ini. Wahai saudaraku, saya ada masalah dengan bapak saya. Sampai-sampai saya harus bersumpah untuk tidak masuk rumah selama 3 hari. Maka tolong tampung saya untuk menginap di rumah Anda. Maka kata lelaki dari Ansar ini mengatakan, ya silahkan. Maka dia pun menginaplah di rumah itu. Dan dia intai selama 3 malam, ternyata tidak ada yang istimewa dari dia. Dia bukan ahli qiyamul lail, dia bukan ahli baca Quran di malam harinya. Dia hanya tidur mendengkur, kecuali bahwasannya setiap kali dia merubah posisi tidurnya, dia zikrullah, dia membaca takbir. Dan kemudian tidur dan baru bangun ketika azan subuh dikumandangkan. Sehingga kemudian hampir-hampir aku, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, mengecilkan orang ini. Begitu di hari ketiga aku permisi, aku pun klarifikasi. Wahai saudaraku, amalan istimewa apa yang kau amalkan? Padahal aku tidak melihat apa-apa selama pengintaian 3 malam ini. Sesungguhnya aku tidak ada masalah dengan bapakku. Adapun aku melakukan ini adalah semata ingin mengintai amalanmu apa yang engkau lakukan sehingga istimewanya luar biasa, dan aku ingin mentauladanimu. Ternyata aku tidak mendapatkan apa-apa kecuali engkau hanya tidur sepanjang malam. Kata dia, apa yang engkau lihat itulah kenyataannya. Tetapi dia bilang, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu li ahadin minal muslimina ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Tetapi sesungguhnya aku adalah tipe orang yang tidak memendam ghish, rencana kecurangan kepada orang lain. Aku adalah hasad kepada orang lain. Kata Abdullah ibn Amr, itulah yang istimewa yang aku tidak akan mampu. Inilah salamatul qalbi ma'an nas. Inilah kelengkapan salamatul qalbi. Maka yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah hakikat qalbun salim. Sedangkan yang kedua, macam hati yang kedua adalah wal qalbu tsani diddu hadza, kebalikan daripadanya. Wa huwa al qalbu al mayyit, hati yang mayit, alladzi la hayata bihi, yang tidak ada kehidupan. Fa huwa la ya'rifu rabbah, indikatornya dia tidak mengenal Rabbnya.
wala ya'buduhu, dan tidak menyembahnya, bi amrihi, dengan perintah-perintahnya, wa ma yuhibbuhu wa yardah, dan dengan apa yang dicintai dan diridhoinya. Artinya boleh jadi dia sebenarnya beribadah kepada Allah, tetapi tidak sesuai dengan perintahnya. Boleh jadi sesungguhnya dia beribadah kepada Allah, tetapi dengan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Boleh jadi dia sesungguhnya merasa sedang beribadah kepada Allah, tetapi tidak dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wala ya'buduhu bi amri wa ma yuhibbuhu wa yardah. Jangan-jangan kita adalah seperti itu karena kebodohan kita. Karena betapa banyak orang yang merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya di mata Allah dia sedang membangkang kepadanya. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai siapa? Akhsarina a'mala. Qul hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang tersesat dalam perjalanan kehidupannya di dunia, tetapi wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi dia meyakini dirinya sedang berbuat baik. Inilah hati yang mati di antara indikatornya. La ya'rifu rabbah. Dia tidak mengenal Rabbnya. Wala ya'buduhu bi amri. Wa ma yuhibbuhu wa yardah. Artinya berarti dia tidak beribadah kepada Allah dengan atas dasar perintahnya, tidak dengan apa yang dicintai oleh Allah, tidak dengan apa yang diridhai oleh Allah. Artinya boleh jadi dia sedang beribadah, ngakunya beribadah kepada Allah, ngakunya ahli ibadah kepada Allah, tetapi laisa bi amri, tidak berdasarkan perintahnya. Tetapi tidak bima yuhibbu, tidak dengan apa yang dicintai oleh Allah, tidak dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ahlul bidah. Semakin dia jauh dari tuntunan perintahnya, semakin dia jauh dari kecintaan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin mati hatinya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatih wa ladzatih. Bahkan dia tegak, kokoh bersama syahwatnya dan kelezatan-kelezatan yang dia inginkan, walau kana fiha sukhtu rabbih, walau kana fiha sakhatu rabbih atau sukhtu rabbih wa ghadabuhu. Walaupun di dalam syahwat dan kelezatan yang dia nikmati itu ada kemurkaan Rabbnya, ada kemarahan Rabbnya, dia tidak pedulikan itu. Berapa menit lagi? Dah habis? Masih ada sisa. Baik. Ikhwatal iman, inilah qalbun yang mayyit indikatornya. Maka sebagian salaf mengatakan ajaban, ya ajaban linnas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu. Ajib manusia itu. Ya. Mereka tangisi orang yang mati secara jasad. Dan itulah realita yang kita temukan. Betapa banyak orang nangis, meraung-raung karena ditinggal mati oleh suaminya. Meraung-raung nangis karena ditinggal mati oleh orang tuanya. Yabkuna ala man mata jasaduh. Ajaban linnas. Ya ajaban linnas yabkuna ala man mata jasaduhu wala yabkuna ala man mata qalbuhu. Tetapi dia tidak menangisi, tidak dia tangisi terhadap orang yang mati hatinya. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Padahal kematian hati itu adalah apa? Lebih mengerikan ya, daripada kematian jasad. Tetapi kita tidak pedulikan itu. Apa indikator awal bahwasanya orang itu menuju kematian hati?
Ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata sebagian salaf mengatakan, ma ittala'allahu ala qalbin fara'a fihi hammud dunya illa maqqatahu. Tidaklah Allah mendapati hati seorang manusia yang di dalamnya hanya dunia yang dia fikirkan, kecuali Allah akan memurkainya. Inilah indikator seseorang menuju atau bahkan boleh jadi sudah berada pada kematian hatinya. Makanya kematian jasad itu adalah musibah, karena Allah menyebutnya bahwasanya ya, kematian itu adalah apa? Fa asabathum musibatul maut, kata Allah. Memang kematian jasad itu adalah musibah. Tetapi kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kematian hati itu lebih buruk, lebih dahsyat daripada kematian jasad. Ya. Kematian jasad itu adalah musibah, tetapi kematian hati itu lebih musibah, lebih besar tingkat musibahnya daripada kematian jasad. Ya. Apa itu al-muqtu atau al-maqtu? Adalah an yaturkahu wa nafsahu, ketika Allah meninggalkan orang itu. Jadi Allah akan meninggalkan orang itu, Allah akan membiarkan orang itu. Wal'iyadu billah. Maka hati yang mati itu fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Nah, makanya boleh jadi dia beribadah, tetapi beribadahnya tidak dengan perintah Allah. Boleh jadi dia beribadah, tetapi beribadahnya sesungguhnya bukan kepada Allah, tetapi li ghairillah. Dia muta'abbidun li ghairillah, kata Imam Ibnu Qayyim. Orang yang hatinya mati itu adalah muta'abbidun li ghairillah. Kalaupun dia beribadah, sesungguhnya beribadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi sesungguhnya tampilan lahiriahnya adalah menghadap kepada Allah. Diindikasikan dengan dia menghadap kepada kiblat. Tetapi hatinya tidaklah demikian. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah hubban wa khaufan wa raja'an wa ridan wa sukhtan wa ta'ziman wa dhullan. Sehingga kalau mencinta bukan mencinta karena Allah. Kalau takut bukan takut karena Allah. Kalau berharap bukan berharap kepada Allah dan bukan karena Allah. Kalau ridho bukan ridho kepada Allah dan bukan mencari ridhonya Allah. Tetapi yang dia cari adalah ridhonya manusia. Ikhwatal iman, kata Nabi, man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah walaupun terkadang harus menuai kemurkaan manusia. Dan inilah realitanya. Kalau Allah ridho, manusia ridho, itu gampang. Ya, itu gampang. Kalau Allah ridho terhadap ini dan manusia juga ridho kepadanya, gampang, mudah. Tapi betapa banyak terkadang kita mendapati realita, ada satu amalan yang harus kita kerjakan, harus kita sebarkan, harus kita amalkan. Karena di situ ada ridho Allah, tetapi di sana ada murka manusia. Ini yang problem. Kata Rasul, man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang memilih ridha Allah walaupun terkadang harus menuai murka manusia, maka apa kata Rasul? Radhiyallahu anhu wa ardhan nasa anhu. Maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia menjadi ridho kepadanya. Ini kata Rasul. Maka jangan gentar, maka jangan takut. Kalau memang di situ sudah ada ridha Allah, walaupun terkadang di situ ada kemurkaan manusia, ambil ridha Allah. Karena Allah akan ridho kepadamu dan Allah akan jadikan orang-orang yang murka cepat atau lambat akan ridho kepadamu. Kenapa? Karena ini adalah urusan hati manusia. Sedangkan hati manusia itu adalah di antara
jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati manusia sekehendak Dia, yang tadinya benci menjadi cinta. Dan inilah kata Rasul, manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang memilih ridha Allah walaupun terkadang harus menuai murka manusia, maka Allah akan ridha kepadanya. Wa ardan nasa anhu, dan Allah akan menjadikan manusia pun ridha kepadanya cepat atau lambat. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, manil tamasa ridhan nas bisakhatillah. Barang siapa yang memilih ridho manusia padahal harus menuai murka Allah. Barang siapa yang memilih ridho manusia padahal harus menuai murka Allah, maka apa kata Rasul? Sakhitallahu alaihi wa askhatan nasa alaihi. Maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia pun akan murka kepadanya. Maka kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa barang siapa yang memilih ridho manusia walaupun harus menuai murka manusia, maka dua kebaikan dia dapatkan sekaligus. Kebaikan yang pertama ridho manusia, kebaikan yang pertama ridho Allah, kebaikan yang kedua adalah ridho manusia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang memilih ridho manusia walaupun harus menuai murka Allah, maka dua keburukan sekaligus akan dia dapatkan. Apa? Pertama, keburukan berupa murka Allah, dan yang kedua berupa keburukan manusia. Karena ini adalah urusan hati. Sedangkan hati manusia itu adalah Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hatinya mati ridhonya tidak mencari ridho Allah, tetapi yang dia inginkan ridho manusia, maka fahuwa muta'abbidun li ghairillahi hubban wa khaufan wa raja'an wa ridan wa sukhtan wa ta'ziman wa dhullan. In ahabba li hawa. Kalaupun dia harus mencinta, maka dia mencinta atas dasar hawa nafsunya. Wa in abghadha, kalaupun dia harus membenci, jika dia membenci, abghadha li hawa, dia pun membenci karena hawa nafsunya. Adakah kita seperti itu? Cinta dan benci itu adalah menyatu dengan kita. Seiring dengan setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, tidaklah kita bergerak kecuali di sana ada cinta dan ada benci. Maka jangan-jangan cinta dan benci yang sesungguhnya menyatu dengan kita menjadi sebab matinya hati kita. Maka betapa banyak orang tergolong menjadi orang musyrik, bukan karena dia sujud kepada selain Allah, tetapi boleh jadi karena apa? Salah dalam mengelola cinta, salah di dalam mengelola benci. Dia cinta bukan karena Allah, dia membenci bukan karena Allah, tetapi dia cinta dan benci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta li hawa. Kalaupun dia memberi bukan karena Allah, tetapi karena hawa nafsunya. Wa in mana'a, kalau dia pelit, mana'a li hawa, dia pun pelit karena hawa nafsunya, bukan karena pelit karena Allah. Bagaimana konkretnya pelit karena Allah? Yaitu kita tidak mau memberi kalau ini adalah sumbangan untuk kemusyrikan. Saya tidak mau memberi sumbangan kalau ini adalah untuk kemaksiatan. Betapa banyak kita memberi sumbangan, datang ke kondangan orang hajatan, ya kan? Isinya apa? Kemaksiatan, dangdutan dengan memperlihatkan wanita yang joget-joget. Kemudian antum datang nyumbang, ya, dengan judul kondangan. Itu jangan-jangan termasuk kepada apa? A'ta li hawa atau mana'a li hawa. Kalaupun pelit, hendaknya kita pelit karena Allah, yaitu tidak mau memberi karena Allah. Karena apa? Karena saya pelit karena Allah, karena itu adalah kemusyrikan seumpama, atau karena itu adalah kemaksiatan seumpama, maka saya tidak mau memberikan sumbangan saya. Itu namanya pelit karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang pelit karena hawa nafsunya. Wa in mana'a li hawa atharahu indahu wa ahabbu ilaihi
min ridha maulah. Fahawahu atharu indahu. Fahawahu atharu indahu wa ahabbu ilaihi min ridha maulah. Maka hawa nafsunya itu lebih istimewa. Wa ahabbu ilaihi, dan lebih dia cintai min ridha maulah, ketimbang ridho Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.